Dulu di zamannya para sahabat, di zamannya para tabi'in, ada namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini dia salah satu orang yang ada bermanfaat untuk Islam. Ya, dia ada peninggalannya untuk Islam. Dia yang membuat titik-titik yang ada di huruf-huruf Arab ini. Dahulu tidak ada titik, Pak. Dia rata-rata saja. Sod sama rupanya kayak Allah, sin sama kayak swin, sama rupanya. Semuanya sama rupanya. Ba, ta, sama aja rupanya, tidak ada titiknya. Akhirnya karena kecerdasannya Hajjaj bin Yusuf, ini Hajjaj bin Yusuf adalah satu sahabat yang Masya Allah pinter. Hajjaj bin Yusuf ini, tapi sayang sekali dia adalah orang yang zalim. Nah, bahkan saking cerdasnya Hajjaj bin Yusuf, dia ditanya berapa wawu yang ada di Al-Quran, dia sebutkan dari dia ditanya sampai dia naik ke atas kudanya berapa banyak wawu yang ada di Al-Quran. Wawu ada di Al-Quran disebutkan. Dan Hajjaj bin Yusuf ini dahulu membunuh sahabat. Banyak sahabat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi ada sahabat yang tidak berani dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Siapa itu? Orang yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat umur yang panjang, yang mana dengan nikmat umur ini kita bisa gunakan kesempatan kali ini untuk mengisi waktu kita, umur kita dengan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menuntut ilmu. Dan semoga dengan umur ini Allah berikan kita kembali bertobat kepadanya dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Beribu-ribu ucapan alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada nikmat, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang termulia, yang mana apapun yang disandingkan dengan beliau akan menjadi mulia. Dan kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir kiamat. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati para hadirin dan hadirat, khususnya para tokoh-tokoh agama yang ada di kampung ini yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghujani kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ini kita diguyur dengan hujan air. Semoga kali ini kita dihujani dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita yang mati kembali hidup dan ditaruh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yang saya ingin ucapkan yaitu saya ingin meminta doa kepada antum semua untuk Al-Habib Hasan, supaya perjalanan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan beliau sampai ke Lombok sini dengan selamat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi umur beliau, keberkahan bagi ilmu beliau, dan dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dengan keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini ataupun waktu ini adalah waktu yang mulia, ya, waktu yang mulia, waktu bainal maghrib dan isya, ya, waktu yang mana diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayang sekali tadi sedikit sekali yang melakukan sholat ba'diyah. Ya, padahal besar sekali keutamaannya. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat, Nabi bilang ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 6 rakaat. Apa fadilahnya? Apa sih keutamaannya bagi orang yang melaksanakan itu? Banallahu lahu buyutan fil jannah. Dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala rumah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di surga. Bahkan ada yang mengatakan dibangunkan istana sama Allah Subhanahu wa taala di surga kelak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan tinggalkan salat ba'diyah bainal maghrib dan isya. Nah, dan saya pesan sama adik-adik ya, lain kali kalau di masjid ya jangan ribut ya adik-adik ya. Ya adik-adik ya. Kalau sholat ya sholat. Bagi bapak-bapak yang punya anak, mau melatih anaknya untuk sholat di masjid dan cinta sama masjid ya, digandeng anaknya Pak. Ya, dari kecil diajar hormat sama masjid ya. Karena orang yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah bukti ketakwaan hatinya, bukan dilepas-lepas saja. Akhirnya ganggu orang lain nanti. Kita ganggu orang tidur saja dosa, Pak. Apalagi ganggu orang yang sholat. Kita ganggu orang yang sholat dengan mengaji saja kita berdosa, apalagi dengan ribut-ribut ya. Dek ya, besok berhenti mulai nanti ya, jangan ribut-ribut ya. Ya dek ya, sholat yang benar ya. Bapak-bapak yang punya anaknya, dilihat anaknya, minta tolong ya, jangan jadikan masjid ini tempat bermain. Ini bukan TK ya, ini bukan halaman taman kanak-kanak. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita agungkan. Benar, memang kita harus didik anak kita cinta sama rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau cinta tapi tidak diajarkan adabnya di masjid? Ada adab di masjid, Bu, Pak, ada adabnya. Adabnya tidak boleh berbicara di masjid ya. Adabnya duduk yang tenang, menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa ada wudu dan niat iktikaf ada di masjid. Ya, itu adab-adabnya. Kalau ada anak-anak kasih tahu supaya tidak kebiasaan. Dan itu kita alami, bapak-bapak alami sendiri bagaimana orang tua dulu. Ketika ada anak-anak yang ribut, dicebet dia, langsung dipukul. Dan kita alami itu dulu, disiram dan yang lain sebagainya. Supaya dia tahu, kalau kita biarkan nanti tambah besar, besoknya tambah begini nanti. Tambah tidak ada adabnya nanti sama masjid. Akhirnya besok masjid dijadiin tempat nongkrong nanti sama anak-anak kita nanti. Mulai dari saat ini kita ajarkan anak-anak kita bagaimana fadilahnya masjid, bagaimana adabnya tentang masjid. Ya Pak ya, insyaallah ya. Ya Bu ya. Ya Bu, Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak antum semua ya. Untuk anak-anak Ibu. Ya, ajarkan anak-anaknya. Jadi kasih tahu sama anak-anaknya, pergi ke masjid tapi jangan ribut di masjid. Sholat yang benar ya. Dan bagi takmir masjid ini tugaskan 1 atau 2 orang nanti, tugaskan 1-2 orang untuk merapikan. Nanti belakangan dia sholat. Supaya rapi jadinya sholatnya. Ada yang kontrol anak-anak. Anak-anak memang biasa bermain. Kalau tidak dikontrol, tidak ada yang takutin dia nanti. Akhirnya bermain, ngobrol kayak tadi anak sholat ada di sebelah anak-anak, saling dorong dan yang lain sebagainya. Akhirnya sholat kita jadinya kacau ya. Kita akan masuk sekarang ke pembahasan, yaitu tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Memang masih jauh sehingga kita akan ketemu sama Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Cuman ini adalah salah satu sholat sunnah yang fadilahnya, ataupun yang sholat sunnah yang paling afdal. Ini saya akan melanjutkan daripada pengajiannya Al-Habib Hasan, yaitu tentang sholatul Idain, sholat Idul Adha dan Idul Fitri.
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu salatil idain ay salatil idai al-fitri wad-duha wa salatul idil adha afdal li wurudiha fil Qur'an fi qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar ilal akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang salat sunnah. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ulama mengatakan ini adalah dua salat yang paling afdal. Yang mana lebih afdal antara salat Idul Fitri dan Idul Adha? Yang lebih afdal adalah salat Idul Adha. Makanya biasanya ini masih digunakan sama orang-orang Madura. Orang-orang Madura dia biasanya kalau Idul Adha rame-rame dia pulang saking diagungkan Idul Adha tadi. Karena ini disebutkan keutamaannya dalam Al-Qur'an dan disebutkan Idul Adha ini di dalam Al-Qur'an. Fasalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka salatlah kalian untuk Tuhanmu, kemudian menyembelihlah hewan korban. Hukum daripada salat Idul Fitri dan Idul Adha yaitu sunnah, dan dia adalah salat sunnah yang paling afdal. Akan tetapi ada yang mengatakan ini adalah fardu kifayah. Bahkan di madhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan salat Idul Fitri dan Idul Adha ini hukumnya wajib. Ya, di madhab lain mengatakan ini wajib hukumnya Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan waktunya? Nah, ini kita sudah sama-sama ketahui waktu daripada salat Idul Fitri dan salat Idul Adha yaitu dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari hari Id tersebut. Ya, sampai tergelincirnya matahari. Ya. Nah, lu kok dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari? Terus bagaimana kalau kita tidak berjamaah sama imam? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Idul Fitri dan Idul Adha dianjurkan kita berjamaah. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya seperti ibu-ibu mungkin capek atau lagi sibuk menyiapkan makanan atau bapak-bapak malamnya begadang dan yang lain sebagainya kelolosan, maka ini dianjurkan kita tetap melaksanakannya secara sendiri-sendiri, melaksanakan sholat tadi boleh. Atau karena masjidnya jauh masjidnya, maka boleh kita laksanakan sendiri. Atau memang kita lagi malas mau ke masjid, cuman lebih afdalnya kita melakukannya secara berjamaah, ya. Adapun sunnah-sunnah yang ada di dalamnya yaitu ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Ini kalau Idul Fitri sunnah dianjurkan dia mengakhiri salat Idul Fitrinya. Idul Fitrinya dianjurkan agak telat sedikit, ya, sampai matahari naik seukuran tombak, ya, lebih dikit, ya, seukuran waktu duha, ya, seukuran waktu duha lah. Kurang lebih di sini kalau kita mau ukur dia pakai derajat yaitu kurang lebih 4 derajat setelah setelah terbitnya matahari, ya. 1 derajat itu 4 menit. Jadi 16 menit setelah terbitnya matahari. Nah, kalau sekarang tidak tahu jam berapa terbitnya matahari, bisa lihat di internet. Nah, itu waktu duha masuk setelah terbitnya matahari dan naik seukuran tombak. Itu waktu duha sudah masuk, dan itu sudah masuk waktunya isyraq. Nah, kadang-kadang ada yang belum waktunya isyraq sudah isyraq, tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholat isyraqnya. Isyraq itu masuk 16 menit setelah terbitnya matahari, ya, 16 menit setelah terbitnya matahari. Kemudian dianjurkan mengerjakannya ada di masjid, ya. Kalau tidak cukup misal masjidnya karena penduduknya jutaan, bagaimana? Maka dianjurkan pakai tempat yang luas, lapangan dan yang lain sebagainya,
ya maka dianjurkan pakai lapangan. Kemudian bagaimana bagi orang yang lain yang ingin datang tapi perempuan tadi dalam keadaan haid, bagaimana, apakah tetap kita dianjurkan datang? Tetap dianjurkan bagi wanita-wanita yang haid hadir ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau berada di masjid, dia hanya diperbolehkan di ujung pintu saja, karena haram hukumnya seorang wanita yang lagi haid diam ada di masjid. Nah, kalaupun bukan di masjid seperti di lapangan dan yang lain sebagainya, maka boleh dia berkumpul sama teman-temannya yang lain. Cuman di sini digaris bawahi, yaitu bagi wanita yang ingin keluar melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, tidak dianjurkan menggunakan wangi-wangian yang menarik lelaki. Tidak dianjurkan juga menggunakan pakaian yang mencolok, ya, sehingga dia mau pamer-pamer di depan laki-laki. Nah, pas ini lebaran, dia bilang, biar banyak yang ngelihat, sang nanti habis lebaran ada yang lamar ini, nanti ada yang kecantol, dia bilang. Nah, ini tidak boleh. Dan juga tidak dianjurkan bagi perempuan yang masih muda, ya, dedare-dedare ini, tidak dianjurkan dia keluar sholat id karena takut ada fitnah. Dan bagi ibu-ibu yang ingin keluar di sholat id atau Idul Fitri atau Idul Adha, dianjurkan menggunakan baju yang biasa-biasa saja, ya, tidak mencolok. Jangan menggunakan terus keluarnya pakai make up, bajunya terus atau mukenahnya dipilih, memang sengaja supaya dilihat sama laki-laki. Nah, ini pas, dia bilang, sang kita laku nanti ini pas Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Jangan begitu ya Bu, ya. Tidak dianjurkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Dan ajak anak-anak kecil keluar juga, ajak orang-orang tua juga. Bahkan kalau kita di sholat istisqa, sholat minta hujan, itu juga hewan ternaknya diajak keluar, kambingnya diajak ke lapangan, ayamnya pun diajak ke lapangan, sapinya pun diajak ke lapangan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala malu kalau ada orang tua. Allah kita doa, ada orang tua di antara kita, malu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ijabahi doa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala malu mau ngadab orang tua juga, malu dia. Maka daripada itu, orang yang sudah merasa dirinya tua, jangan lagi lah kita berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malu mau adab antum semua. Tapi jangan dong dilawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih rahmat tapi ngelama, kurang ajar, tambah dia maksiat. Sudah tahu umurnya di atas 40, masih saja nongkrong di jalan, masih saja masih main domino, masih saja main catur di luar sana. Ndak malu sama umurnya. Dikhawatirkan orang yang umurnya 40 ke atas masih seperti anak muda, masih lalai-lalai saja. Dikhawatirkan itu matinya dalam keadaan tidak baik. Makanya hati-hati Pak, ya, kalau ada kawannya ingatkan, kita sudah tua, ayolah, ya, ayolah kita berubah. Cukuplah sampai di sini permainan kita sama dunia ini. Kita waktu ini sudah dekat, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan, karena ini tugas antum semua. Tugas dakwah ini bukan hanya untuk orang alim saja, bukan hanya untuk orang yang mengetahui, ya. Ad-dinun nasihah, kata Nabi Muhammad SAW. Agama ini adalah nasihat. Bagi siapa sih nasihat ini? Lillahi wa li rasulihi, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Loh, kok untuk Allah nasihatnya? Maksudnya di sini yaitu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangannya Nabi, dan mengerjakan apa yang dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina ammah, dan bagi seluruh umat muslim nasihat ini juga, ya, saling menasihati kita ini. Ada temannya keseret ke jalan yang kiri, ingatkan, kawan,
saya sayang sama kamu. Ayo dong. Ndak asik karena sendirian di surga besok. Ndak ada teman anak yang asik. Mau dong kita kumpul di surga besok. Masa kita di dunia saja kumpul, besok kita lagi main catur di sana. Besok lagi dong gitu. Sudah cukup di sini, besok kita nikmati sama-sama surga itu. Maka daripada itu ayo sama-sama kita dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita Pak Bu lagi di ujung zaman ini Pak. Ya, kita di ujung zaman, kita lihat sudah zaman ini kacau balau. Ya, maksiat merajalela. Minum khamar di mana-mana, bahkan tidak malu. Ya, maksiat di mana-mana, bahkan di atas motor pun dia berani bermaksiat di hadapan orang halayak ramai. Perempuan dan laki-laki saling goncengan, bahkan berciuman di atas motor. Banyak sekali pemuda-pemuda kita berani dia menampakkan kemaksiatannya di hadapan orang lain dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sudah tidak punya rasa malu seperti ini, apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza lam tasdahi, kalau sudah kamu tidak punya rasa malu, fa'amal ma syi'ta. Kata Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah apa yang kau mau. Sudah tidak mau dirungu sama Nabi orang yang sudah tidak punya rasa malu. Hati-hati kalau kita sudah tidak punya rasa malu di dalam diri kita. Ingatkan kawan-kawan kita Bu, anak-anaknya Bu, Pak, ingatkan ya. Ini kita sudah di ujung zaman ya. Ya, sudah kita lihat kerusakan zaman di mana-mana. Ya, makanya ini tugas ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan hanya tugas para dai. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu ihya'u lailatihima, sunnahnya juga ketika malam daripada Idul Fitri dan Idul Adha menghidupkan malam-malamnya. Malamnya itu dihidupkan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik dengan takbir ataupun dengan sholat isya secara berjamaah dan dengan sholat subuh berjamaah. Karena dua sholat ini adalah dua sholat yang berat. Dan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan malam suntuk, full malamnya. Kalau dia sholat subuh, kalau sholat isya berjamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak sholat isya nanti ini berjamaah, itu seperti kita menghidupkan malam sampai subuh. Dan orang yang sholat isya secara berjamaah, Allah jamin keamanannya sampai subuh, dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zamannya para sahabat, di zamannya para tabi'in, ada namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini dia salah satu orang yang ada bermanfaat untuk Islam. Ya, dia ada peninggalannya untuk Islam. Dia yang membuat titik-titik yang ada di huruf-huruf Arab ini. Dahulu tidak ada titik Pak, dia rata-rata saja. Sod sama rupanya kayak Allah, sin sama kayak swin, sama rupanya, semuanya sama rupanya. Ba, ta, ta, sama aja rupanya, tidak ada titiknya. Akhirnya karena kecerdasannya Hajjaj bin Yusuf, ini Hajjaj bin Yusuf adalah satu sahabat yang Masya Allah pinter. Hajjaj bin Yusuf ini, tapi sayang sekali dia adalah orang yang zalim. Nah, bahkan saking cerdasnya Hajjaj bin Yusuf, dia ditanya berapa wawu yang ada di Al-Quran, dia sebutkan dari dia ditanya sampai dia naik ke atas kudanya berapa banyak wawu yang ada di Al-Quran. Wawu ada di Al-Quran disebutkan. Dan Hajjaj bin Yusuf ini dahulu membunuh sahabat. Banyak sahabat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi ada sahabat yang tidak berani dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Siapa itu? Orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Ditanya dia, Hajjaj, kenapa engkau tidak berani bunuh sahabat yang sholat subuh berjamaah sama sholat isya? Tidak berani anak. Nabi sendiri yang bilang, Nabi bilang barang siapa yang sholat isya berjamaah, Allah akan lindungi dia sampai subuh. Allah akan jaga dia sampai subuh. Allah bersama dia, Allah melindungi dia, Allah dalam perlindungan dia. Ya,
dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, Allah lindungi dia sampai petang. Sebelum dia bunuh sahabat ditanya, kamu sahabat sudah salat subuh belum? Berjamaah tidak? Oh tidak, langsung dipenggal, tidak 1 2, dibunuh sama Hajjaj. Enggak 1 2. Kalau dia bilang berjamaah, enggak berani dia, karena takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, maka daripada itu usahakan minimal ya, kerjakan salat subuh dan isya secara berjamaah, karena salah satu ciri-cirinya orang munafik adalah ini malas melaksanakan 2 salat ini. Ciri-cirinya orang yang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia pergi salat, dia dalam keadaan malas. Yuraunan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia cuma hanya mau dilihat sama manusia. Ya, karena malamnya subuhnya dia dalam keadaan malas. Ya, kalau isya dilihat sama banyak orang. 2 salat ini berat sekali. Kalau isya dia sudah capek, udah kerja untaran dah dulu, bergelak-gelak sekecet kelolosan dia. Bahaya ini. Subuh lolos, ya dia main catur, main gaplek, lolos dia cuma subuh. Main bulu tangkis ataupun yang lain sebagainya. Ya, hati-hati. Ini tanda termasuk orang yang munafik, yaitu ketika seseorang tadi tidak melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Bahaya ini. Dan ini wanti-wanti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati makanya. Nah ini karena ini sudah masuk waktunya isya ini ya, masuk ya. 8.20 kan? Masuk kan? Masuk dia. Ada satu amalan yang mana amalan ini sangat besar sekali fadilahnya, dan ini saya sering sampaikan, ini saya kasih oleh-oleh Pak Bu, besar sekali amalan ini fadilahnya ya. Mau dapat Lailatul Qadar? Mau ya? Susah tapi kan? Susah enggak? Bisa enggak kita tahu Lailatul Qadar? Bisa atau enggak? Susah ya, susah kan? Susah. Tapi bisa kita mendapatkan pahalanya Lailatul Qadar setiap hari. Setiap hari. Lu bagaimana caranya? Ini dikasih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shalla arba'a rakaat ba'dal isya kamithluhunna min Lailatul Qadar. 4 rakaat yang dilaksanakan ba'dal isya seperti orang mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang melaksanakan 4 rakaat ba'diyatul isya, 4 rakaat sholatnya Pak, bukan 2 rakaat, itu seperti orang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah inilah, kalau kita amalan kita sedikit tapi ganjarannya besar. Bagaimana cara sholatnya? Apakah boleh 2-2? Boleh. Mau 4 langsung boleh, mau 1 kali salam boleh, pakai tasyahud enggak? Pakai ya. Kalau mau langsung 4 rakaat ya, ini amalkan Bu ya, ini saya kasih Pak ya, diamalkan dan dikasih tahu kawan-kawannya supaya apa? Kalau antum malas misal nih, malas ana mau kerjakan, kasih tahu sama temannya, tadi ana dapat di masjid barang siapa yang sholat 4 rakaat ba'diyah isya sama seperti orang dapat Lailatul Qadar. Teman antum kerjakan, antum yang dapat pahalanya juga tanpa mengurangi pahalanya dia, sama-sama dapat 12 bukan 11 12 lagi, 12 sama diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal memberitahukan saja, kasih tahu ya, kasih tahu. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah niat apa namanya nih? Niat sunat mandi. Niatnya sunat mandi apa ini Idul Fitri atau Idul Adha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita berniat mandi sunnah Idul Fitri atau mandi Idul Adha? Di antara kesunahan di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu sunnah bagi setiap siapapun yang menghadiri ataupun tidak menghadiri sholat id tadi, dianjurkan mandi. Ya, di hari tersebut dianjurkan mandi Idul Fitri. Bagaimana cara berniatnya? Niat ini di mana orang mengucapkan niat? Di hati. Ada bahasanya hati atau tidak? Ada? Tidak ada bahasanya hati. Nah, paling afdalnya memang pakai bahasa Arab ya. Nawaitul ghusla li Idul Fitri. Saya niat mandi untuk Idul Fitri. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Sasak boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Cina boleh, ya mana-mana saja boleh, karena hati tidak memiliki bahasa yang khusus, ya mau boleh pakai bahasa saja, bahasa apa saja dalam niat apapun itu, mau niat sholat, mau niat mandi, mau niat apapun itu, maka dianjurkan kita untuk lebih afdal menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa pakai bahasa apa saja. Nah, ini juga diperhatikan, dianjurkan kita mandi dalam beberapa keadaan, di antaranya yaitu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika kita mau sholat subuh, ini dianjurkan mandi, ya mandi. Kemudian mau sholat zuhur, nah, ini untuk zuhur dan asar. Kemudian sebelum maghrib, untuk maghrib dan isya. Nah, ini dianjurkan kita mandi. Dan juga disunnahkan kita mandi ketika kita mau berkumpul sama manusia. Ada tempat kita mau datang, tempat duduk-duduk lagi rame, atau seperti majelis taklim gini, dianjurkan kita mandi, ya tetap disunnahkan kita mandi. Nah, adapun mandi yang kadang-kadang kita tidak ketahui dan memang dia bilang itu bisa menyebabkan rematik, yaitu yang disunnahkan mandi ketika waktu Ramadan. Mandi mau sholat tarawih, ini sunnah. Ba'dal maghrib, habis berbuka, itu sunnah mandi. Itu sunnah mandi. Nah, tapi banyak yang takut untuk mandi yang begini kalau sudah malam. Tidak apa-apa, ya. Kalau memang lagi bau badan kita, tetap dianjurkan kita mandi. Mau sholat, lagi habis kerja, malam, sunnah kita mandi. Sunnah kita mandi. Semua apapun kesunnahan itu pasti ada fungsi di baliknya, ya. Jangan tunggu apa kata dokter. Oh, dokter bilang bagus baru dikerjakan. Lebih percaya dokter orang sekarang daripada Nabi, ya. Dia lebih percaya dokter daripada Nabi. Ditunggunya penelitian dulu. Orang yang menggunakan siwak bisa begini, kata dokter, baru dia pakai siwak. Orang yang menggunakan sendal ke dalam kamar mandi bisa begini, baru dia pakai sendal. Dia dengar kata dokter, enggak dia percaya apa kata nabinya, ya karena dia enggak yakin. Nah, ini karena kenapa ketidakyakinan tadi? Karena enggak kenal sama Nabi. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika disampaikan oleh kawan mereka, ada satu sahabat nyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Nabi itu dia udah gila sekarang. Dia bilang, loh kenapa? Kenapa kau bilang gitu? Iya, dia bilang dirinya pergi ke Palestina semalam lagi. Kurang ajar, jaga kau punya omongan. Seandainya Nabi mengatakan dirinya pergi ke langit, aku langsung percaya, aku kan percaya. Lihat bagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar.
sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal belum diceritakan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu itu tadi apa kata dokter, kerjakan saja sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apapun tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada rahasia di baliknya. Ya, maka daripada itu hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekecil apapun itu dan sebesar apapun itu. Ada pertanyaan yang selanjutnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Bib. Alhamdulillah untuk mengenai pembahasan Idul Fitri, Bib. Jadi kita kan di Indonesia ini sudah menjadi tradisi halal bihalal gitu. Iya. Ya, halal bihalal. Mungkin ana pribadi minta solusi. Jadi dalam kebiasaan kita di Indonesia kan halal bihalal itu salam-salaman. Jadi yang ana mau tanyakan, bagaimana cara kita menghindari bersalaman dengan yang bukan mahram kita, karena sudah menjadi tradisi kita itu salam-salaman ini tidak pandang mahram deh. Jadi ana pribadi mencoba bagaimana supaya yang bukan mahram ana ini tidak tersinggung gitu, bagaimana pribadi, karena ana pribadi kalau di rumah itu ana kalau ada datang tamu, kalau yang bukan mahram ana lebih baik diam di dalam. Jadi ana kesannya apa ya, jadi anak diam di dalam untuk menghindari daripada dia tersinggung atau gimana. Anak lebih baik diam di dalam sudah, daripada anak harus keluar tapi tidak mau salaman, kemudian anak khawatir malah dia sakit hati. Bukannya kita saling maafkan, malah ada yang sakit hati, dibilang sombong dan segala macam. Mungkin mohon dikasih kita triknya gimana tuh supaya tidak ada saling sakit hati atau berprasangka yang lain yang buruk. Dan anak mohon coba disebutkan siapa saja mahram kita yang boleh kita bersentuhan dengannya antara laki dengan perempuan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan yang pertama yaitu banyak adat di dalam Islam, banyak adat di keseharian kita tapi menyimpang sama syariat. Tapi ada beberapa orang di luar sana dia menggunakan dalil, padahal ini bukan dalil. Ini hanya kaidah fikih. Kaidah fikih dia pakai, bukan dalil ini. Al-adah muhakkamah dia bilang. Kebiasaan itu akan menjadi hukum, bukan. Itu bukan hadis. Itu kaidah fikih. Artinya di sini kebiasaan yang menjadi hukum maksudnya kalau tidak menyimpang daripada syariat Islam. Kalau menyimpang daripada syariat Islam maka tidak digunakan. Ya, tidak digunakan. Adapun bersalaman dengan orang yang bukan muhrim itu hukumnya membatalkan wudu. Nah, terus bagaimana kalau kita pakai penghalang? Misal dia mau salaman begini caranya. Bagaimana? Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Memang tidak batal tapi hukumnya haram. Wanan tidak syahwat. Oh iya, memang tidak syahwat tapi lazimnya terjadinya syahwat. Umumnya terjadinya ada syahwat antara bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Umumnya terjadinya adalah begitu, ada syahwat. Terus bagaimana cara kita mengatakan sama ibu-ibu yang begitu modelnya atau perempuan yang begitu modelnya? Kasih tahu, anak ini justru menghormati engkau, saya ini menghormati engkau bu. Ya bilang, saya ini menghormati anda karena ya tahu berlian enggak bu? Tahu berlian? Berlian tahu berlian enggak? Enggak ada suaranya ibu-ibu ini. Lagi puasa ngomong ini. Tahu berlian bu? Berlian itu bu, berlian yang mahal tuh ditaruh di kotak. Ya, ditaruh di kotak, dipakein lampu-lampu dan enggak boleh ada yang pegang dia. Cuman bisa dilihat saja. Bahkan kadang-kadang dikelumbungin. Dan bisa pakai password baru bisa masuk. Itu berlian. Berlian yang indah itu tidak boleh dipegang.
Nah, perempuan yang indah lebih mahal daripada berlian. Jangan mau gampangan dipegang, jangan mau gampangan dipandang. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perempuan yang terbaik di muka bumi ini siapa? Yaitu perempuan yang tidak pernah dipandang oleh laki-laki dan tidak pernah memandang laki-laki. Itu perempuan yang terbaik. Dan laki-laki juga begitu. Laki-laki yang mana yang terbaik? Tidak pernah memandang perempuan yang bukan mahramnya dan tidak pernah dipandang dengan bukan mahramnya. Makanya dianjurkan kita menundukkan pandangan laki-laki. Ya, jangan lihat kiri kanan. Kalau ada perempuan yang pakai segini, woi, faedah ini. Ya. Kadang-kadang dia bilang kan enggak apa-apa, penglihatan pertama. Maksudnya di sana pandangan pertama bukan dilihat terus. Oh, gitu. Bukan, langsung menundukkan pandangan, langsung menundukkan pandangan. Ya, maka daripada itu memang di madhab lain ada mengatakan boleh, ada mengatakan boleh kita bersentuhan sama yang lebih tua, enggak masalah. Makanya kalau dulu madhabnya Imam Syafi'i, ada madhab dulu. Nah, dulu Imam Syafi'i mengatakan kalau kita bersentuhan sama orang yang tua tidak batal wudhu kita. Tapi hijrahlah Imam Syafi'i ke Mesir. Dilihatnya ada anak bajang lagi ngerayu papu-papu. Iya, dia lagi kejadian itu, dirayunya papu-papu. Wahai wanita yang indah. Waduh, ini salah ternyata. Dirubahnya madhabnya sama Imam Syafi'i. Maka tidak boleh, karena memang banyak terjadi dan kita lihat di media sosial ada anak muda jatuh cinta sama orang yang tua, ada terjadi, memang syahwat itu ada. Nah, inilah yang dihindari supaya tidak terjadinya syahwat tadi, karena ini memancing, ya, memancing kemaksiatan yang ada. Kemudian siapa saja sih mahram itu tadi? Mahram itu banyaknya ada 18, banyaknya 18, dan itu sudah ada di Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum, yang pertama yang mahram laki-laki, yang pertama para ibunya, ummahatukum wa banatukum, kemudian anak perempuannya, wa khalatukum, kemudian bibi perempuan, wa ammatukum, kemudian bibi dari saudara ayah, ya, yang tadi bibi saudara ibu, kemudian bibi saudara ayah, wa banatul akh, yaitu ponaan dari saudara laki-laki, wa banatul ukht, kemudian ponaan dari saudara perempuan. Udah berapa itu? Sudah 6 ya. Kemudian yang ketujuh yaitu anak perempuan, sudah. Anak perempuan, ummahatukum banatukum wa khalatukum banatul akh wa banatul ukht. Saudara perempuan. Nah, itu sudah 7. Nah, itu 7-nya dari nasab. 7-nya lagi dari persusuan. Ya, ketika kita nyusu sama satu orang ibu. Nah, ini ibu-ibu ya harus diperhatikan. Nyusu itu bukan sekali nyusu, anak-anak itu tadi harus 5 kali kenyang. Bukan sekali saja, harus 5 kali kenyang baru dikatakan dia anak susuan. Bukan sekali nyusu baru dia dibilang adalah anak susu, harus 5 kali kenyang. Kenyangnya bagaimana? Ketika dia dikasih ASI kemudian dia lepaskan, nah itu sudah dikatakan kenyang sekali. Ya, dia ngelepas sendiri, bukan dilepas, ya, itu baru sekali. Nah, kalau sudah 5 kali terjadi seperti itu, maka dia dianggap anak susu. Nah, 7 tadi sama seperti persusuan. Ibu susu, saudara susu, anak susu, terus ke bawahnya. Ya, sama 7-nya. Kemudian yang tambahannya tinggal 4 lagi, yaitu karena pernikahan. Yang pertama yaitu ibu tiri, ya, ibu tiri, kemudian yaitu mertua, kemudian
menantu, menantu. Kemudian yang terakhir anak tiri. Tapi anak tiri ini bisa mahram setelah dia kumpul dengan ibunya. Ya, setelah dia kumpul dengan ibunya. Misal ada bebalu punya anak. Pas dia mau kawin, mau akad, dilihatnya ada anaknya. Waduh, ini cantik, ternyata ada anaknya dedara. Maihsaraan ajak sama anaknya. Bagaimana? Bisa dibatalkan, kemudian dia menikah sama anaknya. Kalau dia misal ngambil anaknya, dilihatnya, waduh ternyata bagusan ibunya ini. Nah, bagaimana ini? Enggak bisa langsung. Kalau sama kita menikahi anaknya, langsung menjadi mahram ketika akad. Ya, ketika akad itu tadi. Ada lagi, kalau tidak ada kita tutup. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tadi pembahasan tentang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan tadi sudah juga dibahas tentang bersalaman. Nah, ini adalah sebuah tradisi yang sudah mentradisi di masyarakat kita. Dianjurkan begitu selesai sholat id langsung bersalam-salaman tadi. Nah, di situ kalau tidak salah dikatakan bahwa Lebaran ini adalah leburan, jadi leburan dosa, ya, leburkan dosa antara sesama kita. Nah, kemudian yang tradisi itu adalah yang laki, ya, salaman sama laki, begitu selesai giliran juga tadi adalah yang perempuan juga ikut masuk bersalaman. Nah, ini bagaimana caranya sekarang untuk bisa menghentikan yang begini, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya baru ditanya itu barusannya. Nah, terus bagaimana cara kita menghentikannya? Caranya sebenarnya ya kita nasihatilah. Kita sudah umumkan, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, misal ketika mau menjalankan sholat itu tadi, salaman hanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Adapun yang melanggar itu tadi, ya biarkan. Yang penting kita sudah kasih tahu, udah kita nahi mungkar. Yang penting kita sudah kasih tahu. Urusannya dia udah kita kasih tahu. Dia mau salaman silahkan, ya tidak silahkan. Yang penting kita sudah nasihati dan udah kita kasih tahu. Nabi bilang tadi, Nabi bilang perempuan yang terbaik tidak pernah dipandang dan tidak pernah memandang, apalagi dipegang, apalagi sampai dipegang. Maka daripada itu lebih bagus untuk tidak bersalam-salaman, karena takutnya ada timbul syahwat di sana. Loh, kalau tidak syahwat bagaimana? Lazimnya bagaimana? Lazimnya laki-laki yang normal ya syahwat sama perempuan. Ya kalau dia tidak normal berarti ya suruh dia ke toko jamu. Ya. Suruh dia ke toko jamu. Ada lagi? Kita tutup kalau enggak. Ya silakan. Apaan satu aja lagi, Beb. Jadi ini karena tadi ada pembahasan masalah mandi, tapi ini ada terlintas saja ini. Jadi ini terkait sama mandi junub, gitu. Ya, mandi junub. Gimana biasanya kita misalnya kebanyakan itu mandi junub biasanya bapak-bapak itu kan subuh ya. Pada saat kita akan mengejar sholat fardu subuh. Nah, setelah kita mandi junub, yang biasanya mungkin karena subuh ini agak terburu-buru misalnya, setelah mandi junub kemudian kita melaksanakan sholat fardu subuh setelah itu. Kemudian pada saat siang hari lagi
pada saat kita mandi kita berniat lagi, mungkin tadi kemudian ada terbersit ragu-ragu tadi dengan sholat mandi junub yang tadi subuh, kemudian kita akhirnya niatkan lagi mandi junub di siang hari pada sebelum sholat zuhur misalnya. Nah, apakah kemudian mandi junub itu dia membatalkan karena kita mandi junub lagi kemudian membuat ragu dengan mandi junub yang pertama itu, apakah kemudian dia membatalkan fardu yang kita kerjakan itu gitu, Bib? Jazakallah. Jadi apakah dengan kita niat kembali membatalkan junub kita yang di belakang gitu? Ini iya, sama-sama fardu gitu. Apakah hilang yang tadi? Jadi ini diperhatikan bagi yang sudah menikah. Ketika sehabis berhubungan maka dianjurkan cepat-cepat mandi. Dianjurkan cepat-cepat untuk mandi. Karena apa? Kita dalam keadaan junub. Makanya dibilang mandi junub. Apa sih artinya junub? Artinya janub. Jauh. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang junub ini dimakruhkan dia makan, makruh makan, makruh minum, karena ini bisa memendekkan umur. Bisa hilang kemakruhan tadi dengan cara berwudu, karena memang orang yang dalam keadaan junub ini cepat terserang oleh sihir. Ya, hati-hati, makanya tidur dalam keadaan junub bisa cepat masuk jin, cepat masuk jin. Ya, orang yang tidur dalam keadaan junub, makanya dianjurkan kalau malas mandi wudu lah minimal wudu. Nah terus bagaimana ketika subuhnya tadi terus dia udah sholat, kemudian selanjutnya sudah mandi, kemudian mandi lagi. Mandi yang pertama kalaupun itu sudah sempurna maka terhitung sudah sempurna. Jikalau dia mandi lagi bagaimana? Apakah hilang yang tadi? Enggak. Nah terus bagaimana terus menghadapi keraguan tadi? Jangan sering diturutin keraguan syaitan tadi, karena keraguan itu datangnya dari syaitan. Makanya lihat di Quran surat Al-Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada waswas khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mana membuat hati manusia ini waswas. Baik itu dari siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin sama manusia juga kadang-kadang membuat ragu. Karena memang ada syaitan yang dari golongan manusia, ada banyak sekali, dan sekarang banyak sekali yang muncul setan dari golongan manusia ini banyak. Ganggu-ganggu istri orang, ganggu-ganggu suami orang, ya bahaya. Ini setan nyata. Ngajak-ngajak orang minum, ngajak-ngajak orang tidak sholat, ini setan nyata. Ya, setan yang berbentuk manusia, ini orang-orang seperti ini. Nah, jangan dituruti kalau ada was-was seperti itu. Bagaimana cara menghilangkan was-was tadi? Tinggalkan. Makanya Nabi bilang, dak mayeribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu, ila ma la yaribuk, pergi ke yang sesuatu yang tidak meragukan. Dan bantu katanya ulama dengan cara sering membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, baca surat An-Nas untuk supaya menghilangkan was-was yang ada di hati kita. Cukup ya, karena kita sudah masuk Isya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.